Bapak dan Ibu bertemu lagi bersama saya di channel Bu Guru Tatin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang membuat perencanaan SKP untuk tahun 2021. Jadi ini mungkin masih di tutorial pembuatan SKP part 4. Nah, apa sih yang harus kita rencanakan di pembuatan SKP 2021? Perlu Bapak dan Ibu pahami untuk perencanaan SKP. Nah, dari SKP itu sebetulnya ada dua unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Untuk unsur utama, di sini ada pendidikan. Pendidikan tuh andai kata kita di tahun 2021 berniat untuk menyelesaikan S1, S2 atau S3, maka itu masuk ke pendidikan unsur utama. Dan ini untuk yang pendidikannya selinier. Misalkan ketika saya S1-nya misalkan matematika, lalu S2-nya saya melanjutkan lagi matematika, maka itu masuk ke dalam pendidikan di unsur utama. Nah, selain pendidikan di unsur utama juga ada tugas pembelajaran dan tugas tertentu. Nah, pembelajaran ini misalkan kita mengajar, maka itu masuk ke dalam unsur utama sebagai tugas pokok kita sebagai guru, atau tugas tertentu misalkan sebagai wali kelas, sebagai wakil kepala sekolah dan sebagainya. Nah, di dalam unsur utama selain ada pendidikan, ada pembelajaran dan tugas tertentu, ada yang namanya PKB. Nah, dalam PKB ini dibagi menjadi 3. Ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, dan ada karya inovatif. Untuk pengembangan diri ini biasanya ini dalam bentuk diklat berapa jam, 32 jam, apakah 100 jam, itu masuk ke dalam pengembangan diri. Lalu untuk publikasi ilmiah itu biasanya misalkan ketika kita membuat buku, membuat modul, lalu membuat istilahnya PTK atau membuat tulisan di dalam media massa, itu masuk ke dalam publikasi ilmiah. Nah, lalu satu lagi dalam unsur utama ada karya inovatif. Nah, kalau karya inovatif ini mungkin contohnya ketika kita membuat suatu aplikasi atau membuat media pembelajaran baru yang belum ada sebelumnya. Nah, jadi dalam SKP itu untuk unsur utama kita mau memasukkan apa dalam pendidikannya, apakah ada, kita apa melanjutkan dalam tahun 2021, kalau tidak ada berarti dikosongkan. Lalu dalam pembelajaran ini pasti harus sudah ada. Lalu PKB ini harus sudah ada pengembangan dirinya, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Itu di dalam unsur utama. Unsur penunjang itu memenuhi pendidikan yang tidak selinier. Jadi contohnya ketika misalkan saya S1-nya matematika, lalu S2-nya saya mengambil teknik elektro, itu tidak selinier, maka itu masuk ke dalam pendidikan yang unsur penunjang. Nah, lalu kegiatan yang menunjang tugas guru. Nah, misalkan kegiatan yang menunjang tugas guru itu kita sebagai pengawas, atau kita aktif dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pekerjaan kita, atau juga kalau kita sebagai guru SMK biasanya membimbing anak-anak untuk PKL. Nah, lalu ada penghargaan. Biasanya penghargaan Satya Lencana atau penghargaan lainnya ketika kita bekerja. Nah, itu unsur penunjang. Oke, Bapak dan Ibu. Di sini saya punya plan, perencanaan untuk perhitungan angka kreditnya agar kita tidak kebablasan ketika kita mau naik pangkat. Oke, misalkan seperti ini. Pertama, dalam pak terakhir kita harus lihat dulu pak terakhir kita angka kreditnya berapa. Jadi kita lihat dulu, misalkan ini saya untuk pak terakhir saya angka kreditnya di 319,858. Maka saya tuliskan di sini 319,858. Nah, misalkan saya itu baru golongan 3D. Saya mau masuk ke golongan 4A. Nah, dari 3D ke 4A itu butuh angka kredit minimal 400. Maka tuliskan saya di sini 400. Sehingga selisihnya saya sudah punya modal 319, lalu saya butuh 400, sehingga selisihnya ada 80 angka kredit, sekitar 80.
Nah, misalkan saya ingin naik pangkat 4 tahun. Ketika saya naik pangkat 4 tahun, berarti saya harus minimal per tahun itu mempunyai angka kredit di angka 20. Tetapi ketika misalkan saya pengen naik pangkatnya di 3 tahun, maka setiap tahun saya harus memplanning itu di 26,71. Oke, saya standar misalkan saya pengen naik pangkatnya di 4 tahun, maka angka kredit minimalnya 20. Nah, dapat dari mana saja 20 itu? Tadi ada unsur utama dan unsur penunjang. Untuk unsur utama tadi berarti di pembelajaran. Nah, untuk di pembelajaran ini, untuk proses pembelajaran ini, kita lihat dari nilai PKG. Kita lihat dari nilai PKG. Nah, ketika golongannya 3D, nilai PKG-nya kita baik, maka dinilai 19,5. Tetapi kalau amat baik, maka nilainya di 24,375. Karena ini planning, maka kita coba di standar baik dulu, di 19,5. Misalkan ini saya coba tahun 2020 19,5, 2021 ini semuanya di 19,5 untuk unsur pembelajaran. Nah, selain itu, selain proses pembelajaran, tugas lain yang relevan. Nah, tugas lain yang relevan itu biasanya kalau tidak misalkan wakasek atau wali kelas atau ketua program, itu bisa dimasukkan ke sini tugas lainnya yang relevan. Tapi ingat, untuk wali kelas dihitung 5% dari 19,5. Jadi kalau ininya amat baik, berarti dihitungnya dari 24,375. Nah, tapi kalau untuk wakil kepala sekolah itu 50%, tapi PKG-nya pun dihitung 50%. Nah, selain itu, misalkan saya ingin memplanningkan pengembangan diri, misalkan 111 pengembangan dirinya per tahun, lalu publikasi ilmiah, misalkan publikasi ilmiah itu membuat makalah setiap tahunnya 222. Nah, lalu untuk di unsur penunjang, untuk pembimbingan siswa, misalkan saya setiap tahun misalkan membimbing siswa itu di 0,17 dan satu lagi pengawas, misalkan pengawas ujian sekolah di 0,08. Sehingga ketika dijumlahkan antara unsur utama dan unsur penunjang di 23,735. Nah, ini sudah melebihi dari target minimalnya di 20 kalau saya ingin naik 4 tahun. Nah, ini planning untuk perencanaan 4 tahun. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin menuliskan SKP, ingat memplanning dulu. Khawatir angka kreditnya ketika kita mau naik pangkat 4 tahun tidak tercapai. Nah, ketika sudah kita planning, misalkan ini planningnya seperti ini, 4 tahun, kita lihat untuk IKI dan tupoksinya. Barangkali kita punya istilahnya target yang ada di sini tetapi belum terpenuhi. Misalkan ini untuk unsur pembelajaran, ini pasti sebagai guru ini harus ada dari nilai PKG, ijazah yang sesuai jabatan kalau misalkan sebagai CPNS, lalu tugas lain yang relevan. Nah, ini yang tadi sebagai wali kelas, lalu sebagai kepala laboratorium, kepala perpustakaan dan sebagainya. Lalu untuk di karya inovatif, untuk IKI-nya ini banyak seperti ini, nanti bisa Bapak dan Ibu download ini di kolom deskripsi. Lalu untuk publikasi ilmiah, ini untuk publikasi ilmiah banyak, jadi kira-kira kita mau planning apa, lalu di pengembangan diri kira-kira mau planning apa juga, lalu ijazah yang tidak linear, anggota organisasi, lalu kepengawasan, lalu pembimbingan ekskul, pelatih guru, apakah kita jadi instruktur, dan penghargaan lainnya. Oke, misalkan saya ingin memplanning di tahun 2001 ini 5 kegiatan. Yang pertama sebagai tupoksi saya sebagai pengajar, yaitu melaksanakan pembelajaran dan sebagainya. Saya targetkan angka kreditnya di 19,5. Karena saya mentargetkan, kenapa 19,5? Karena saya golongan 3D, saya targetkan di nilai baik berarti 19,5. Andai kata Bapak dan Ibu golongannya misalkan di 4D, maka standar baiknya di 29,75. Tapi kalau Bapak dan Ibu misalkan baru CPNS di 3A, maka di 10,5. Maka planning saya untuk pembelajaran itu nilainya 19,5.
Lalu yang kedua, planning saya adalah melaksanakan pengembangan diri. Diklat fungsional 30 sampai 80 jam misalkan. Itu saya planningkan ada 2 diklat, jadi 1 semester 1. Lalu yang ketiga, saya memplanningkan akan membuat PTK di tahun ini dengan angka kredit 4 karena saya ingin menseminarkan PTK-nya. Lalu membuat karya inovatif, saya memplanningkan akan membuat aplikasi PKG terbaru. Saya planningkan nilainya 2 dan ini kenapa 2? Karena saya masukkan ke dalam contoh yang sederhana. Lalu membimbing siswa itu 0,17 sehingga ketika saya jumlahkan di 27,67. Ini sudah melebihi dari planning. Kalau misalkan saya planningnya di 4 tahun maka di 20, tapi kalau saya planningnya 3 tahun di 26, ini pun sudah memenuhi planning, sudah 27, sudah lebih dari plan saya kalau saya mau naik pangkat 3 tahun. Oke, Bapak dan Ibu, misalkan ini perencanaan saya di tahun 2021, yaitu ada pembelajaran. Karena saya tidak jadi wali kelas, maka saya ke pengembangan diri, itu saya planningkan 2, lalu membuat PTK yang diseminarkan, itu nilainya 4, lalu membuat karya inovatif nilainya 2, dan melaksanakan tugas guru membimbing siswa PKL di 0,17. Nah, ini saya akan masukkan ke dalam aplikasi SKP yang ada di TRK. Nah, untuk perencanaan, lalu untuk daftar IKI ya, Bapak dan Ibu bisa download di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya agar selalu lebih kreatif. Bapak dan Ibu, saya akan mencoba memasukkan apa yang saya rencanakan tadi ke dalam aplikasi TRK. Saya masukkan seperti biasa NIP, lalu passwordnya misalkan, dan tahunnya jangan lupa karena kita membuat SKP tahun 2021, itu kita buat di tahun 2021 lalu login. Oke, setelah itu seperti biasa kita masukkan input SKP utama, IKI target. Seperti ini, lalu tambah sasaran kinerja, sumbernya di tupoksi pembelajaran, seperti ini. Lalu target tahunannya 1 dokumen. Lalu angka kreditnya tadi saya targetkan 19,5, ininya 100, waktu pengerjaannya 12 bulan. Oke, sudah 1 dokumen 19,5, 100, 12 bulan. Nah, lalu untuk ininya dikosongkan saja karena untuk yang pembelajaran ini dinilai dari nilai PKG dan biasanya PKG di bulan November Desember, maka saya targetkan saja di bulan Desember untuk penilaiannya. Jadi di sini nanti laporannya 1 dokumen 100% di bulan Desember dengan angka kredit 19,5. Oke, jadi yang lainnya saya nolkan, tapi di bulan Desember langsung ditargetkan 19,5. Biar kalau kita bagi menjadi 12 khawatirnya ada pembulatan yang membuat beda. Jadi lebih baik saya membuat langsung saja di bulan Desember di 19,5, yang lainnya di nolkan. Ini simpan. Oke, sudah. Lalu kita tambah lagi sasaran kinerja. Ini baru tupoksi untuk pembelajaran. Sekarang target saya itu target saya itu melaksanakan pengembangan diri. Ini saya copy karena nanti tidak ada untuk 2021. Saya copy di sini, kita ke IKI. Ini IKI butirnya kosong, maka langsung saja di sini dipastekan yang tadi targetnya, melaksanakan pengembangan diri. Ini saya hapus saja biar tidak double. Pengembangan diri diklat 30 sampai 20 jam. Nah, ini karena saya targetkan 1 semester 1, maka
target tahunannya ada 2 dokumen dengan angka kreditnya 2. Kenapa angka kredit 2? Karena untuk yang diklat 30 sampai 80 jam itu angka kreditnya cuma 1 dan saya targetkan 2, maka jadi 1 kali 2 jadi 2 angka kreditnya. Kualitasnya setahun, waktu pengerjaannya ini saya targetkan 2 bulan. Di sini 2 bulan. Karena 1 bulan 1 diklat, 1 bulan di semester pertama dan di semester kedua 1 diklat lagi. Nah, ini saya pastikan indikatornya, melaksanakan dulu di setiap bulan. Itu seperti ini. Nah, tetapi saya ingin, karena tadi 1 semester 1, misalkan saya ingin membuat laporan di bulan Februari 1 dokumen 100% bulan Februari, oke, 1 dokumen 100% dengan angka kredit 1. Ini di bulan Februari. Lalu misalkan 1 lagi saya membuat laporannya, karena tadi kan 2 dokumen 2 angka kredit, 1 dokumen 1 angka kredit di bulan Februari dan diakhiri misalkan di bulan November 1. Misalkan ini 1 dokumen dan ini 1 angka kredit di bulan November. Sehingga jumlahnya 2 dokumen dan 2 angka kredit. Tapi saya simpan 1 di November dan 1 di bulan Februari. Ini untuk diklat yang saya targetkan akan mengikuti 2 diklat. Simpan. Oke, sudah. Saya sudah punya 2. Masih ada 3 lagi. Lalu yang ketiganya, saya ingin melaksanakan publikasi ilmiah. Nah, misalkan ini saya tambah lagi sasaran kinerja. Sumbernya masih IKI, butirnya ini pasti kosong di tahun 2000. Ini saya pastikan. Untuk sasaran kinerjanya, saya ingin membuat PTK yang diseminarkan dan disimpan di perpus. Ini targetnya 1 dokumen, lalu ini angka kreditnya 4. Angka kreditnya 4, waktu pengerjaan misalkan 6 bulan. Oke, 6 bulan seperti ini. Ya, kita simpan dulu indikatornya. Pastikan semua dulu setiap bulannya. Oke, seperti ini sudah. Lalu saya ingin targetkan itu seminar di bulan kira-kira mungkin bulan Oktober. Saya akan menyelesaikan PTK-nya. Ini bulan Oktober. Misalkan di sini 1 dokumen. Ini 1 dokumen di bulan Oktober dengan angka kreditnya langsung 4. Jadi saya seminarkan PTK-nya di bulan Oktober targetnya. Jadi ini makanya saya tulis 1 dokumen dengan angka kreditnya 4. Oke, saya simpan sasaran. Sudah, baru 3, masih ada 2 lagi. Karya inovatif, misalkan ini saya copy, saya tambah lagi di sasaran kinerja, lalu di sini ke IKI, karena saya coba cek di sini cuma sedikit untuk tupoksi, saya ke IKI saja. Lalu pilih butirnya, ini nggak ada, kosong, maka ini kosongkan aja, tidak apa-apa. Paste, sasaran kinerjanya membuat karya inovatif, membuat alat praktikum sederhana. Oke, nah untuk alat praktikum sederhana, misalkan saya ingin membuat suatu video pembelajaran yang menarik, itu 1 dokumen, lalu di sini angka kreditnya 2. Saya membuat yang sederhana saja. Pengerjaannya misalkan 2 bulan dalam pembuatan karya ini. Lalu saya targetkan, ini indikatornya saya pastekan dulu setiap bulan.
Ya, misalkan karya inovatifnya itu saya targetkan di bulan Desember, itu satu dokumen 100% dengan angka kreditnya 2. Misalkan saya buat laporan untuk karya inovatifnya itu di bulan Desember, satu dokumen 2 angka kreditnya. Oke, saya simpan di sini, yang lainnya saya kosongkan. Lalu hanya disimpan satu dokumen saja di bulan Desember sesuai saya hanya membuatnya satu karya inovatif dengan angka kreditnya 2. Ini simpan sasaran sudah ada 4, lalu tambah sasaran kinerja lagi. Kita lihat dulu, yang terakhir adalah membimbing siswa. Oke, saya targetkan misalkan di sini sumber di IKI, lalu sasaran kinerjanya kita pastekan ini. Nah, Bapak dan Ibu jika ingin mempunyai yang sasaran kinerja ini nanti bisa di-download tadi di kolom deskripsi. Nanti saya simpan, Bapak dan Ibu bisa download. Ini targetnya satu dokumen, tadi angka kreditnya di 0,17. Lalu 100% itu untuk pembimbingan PKL biasanya 3 bulan. Oke, satu dokumen 0,17 3 bulan. Lalu ini saya indikatornya tentukan dulu di setiap bulannya. Tetapi ini saya laporkan untuk pembimbingan PKL-nya, misalkan untuk semester ini itu di bulan Mei. Misalkan di bulan Mei saya laporkan satu dokumen 100% di angka kredit 0,17. Oke, bulan Mei saya laporkan nanti untuk kegiatan pembimbingan PKL satu dokumen di 0,17. Simpan sasaran. Oke, nah Bapak dan Ibu, saya sudah membuat sasaran kinerja pegawai tahunan untuk tahun 2021 dengan 5 target yang saya akan lakukan di tahun 2021, yaitu melaksanakan pembelajaran. Memang ini tugas pokok saya sebagai guru. Lalu saya akan mengikuti 2 diklat, dan lalu saya akan membuat publikasi ilmiah berupa PPK, lalu membuat karya inovatif berupa entah ini apakah saya akan membuat aplikasi atau membuat video, dan yang kelima itu pembimbingan siswa untuk monitoring atau PKL. Ya, Bapak dan Ibu, itulah pembuatan aplikasi untuk SKP tahun 2021 di TRK Jabar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu paham, dan untuk target form Excel ini Bapak dan Ibu bisa download di kolom deskripsi, dan jangan lupa untuk mensubscribe channelnya. Terima kasih.